Ada apa? Eyang, tolong bisa dijelaskan kembali yang tadi agar saya dan Hmm, teman-teman bisa lebih tambah paham lagi. gitu. Ya, Oh ya, maksudnya agar nanti untuk teman-teman yang di sekolah itu biar tahu semua gitu. ya, 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 tapi pakai kacamata dulu ya. ya, Kalau nggak pakai itu susah saya. Ya, ya. ya pakai itu. Oke, gini saya ulang di sini ya. Nah, jadi ini begini sebelum saya mulai ya. Ini tentang mekanisme transmisi data dari perangkat-perangkat input sampai bagaimana data itu nanti dikeluarkan ke monitor ya, atau Ya. bagaimana di printer kayak begitu. Oke, saya jelaskan itu. Tapi sebelum kita mulai ya, saya jelaskan dulu bahwa model transmisi data itu beragam tergantung dari teknologi komputernya. Nah, untuk bisa memahami yang masa kini, kita harus melihat yang masa lampau dulu. Nah, ini contoh, ini motherboard yang masa lampau. Ini yang kita bahas dulu ya. Ya. Terus sedangkan yang ini nih, ini yang baru ini, yang masa kini. Ya, nanti ini kita jelaskan yang belakangan. Kita cari dulu yang masa lampaunya ini. Oke, seperti ini. Bagaimanakah aliran data itu masuk ke komputer hingga komputer itu mengeluarkan hasilnya ya ke monitor, ke printer atau kemana begitu. Nah, data tentu dikirimkan ke sebuah komputer ini melalui alat-alat input, misalnya keyboard, mouse, mic, ya, Ya. scanner dan sebagainya. Itu alat input itu untuk masukkan data ke sini. Nah, misalkan alat-alat input tadi itu dia dimasukkan melalui port USB, ya, atau dia melalui LAN, atau melalui port audio, atau dia dari hard disk, SSD, ODD, optical disk drive. Nah, itu data yang berasal dari port-port tadi itu akan dikirim ke chip ini. Chip ini disebut chip Southbridge, ya, yang model lama ini, ya. Kemudian dikirim lagi ke chip Northbridge. Jadi ini namanya Northbridge. Nah, setelah data itu dikirim ke Northbridge, maka akan disimpan ke memori utama yang dikenal orang umum tuh ngomong RAM. Jadi nanti data itu disimpan di RAM itu. Nah, habis itu data yang di RAM tadi itu, kalau mau diolah, dia dikembalikan ke Northbridge ini. Kemudian dikirim ke prosesor atau CPU ya. Data itu diolah di sini. Hasil olahannya itu nanti dikembalikan lagi ke Northbridge. Kemudian barulah disimpan ke memori utama. Nah, kalau sudah kayak gitu, bagaimana kalau mau ditampilkan di monitor? Data yang akan ditampilkan ke monitor, yang tadi sudah tersimpan di memori utama, balik ke Not. Northbridge, dikirim balik ke Northbridge. Habis itu dikirim ke kartu grafis melalui slot ini. Jadi ini contoh kartu grafis nih ya. Ini kartu grafis. Ya, ini contohnya. Saya lepas dulu aja anunya. Apa HSF-nya. Biar enak masangnya. Nah, ini kartu grafis. Kartu grafis itu nanti akan ditancapkan di slotnya. Kebetulan ini adalah kartu grafis PCIe Express ya. Maka masuknya harus ke slot PCI Express. Dia dimasukkan ke sini. Nah, nancap begini. Nah, data yang tadi dari memori utama akan dikirim ke Northbridge kemudian ke slot Slot. PCI Express. Akhirnya data itu nanti akan diterima oleh ini. Nah, ketika dia sudah diterima oleh kartu grafis ini, langsung dia dikirim ke monitor melalui konektor yang ada di sini. Ya, dikirim ke monitor. Akhirnya gambarnya tampil di layar monitor. Bagaimana kalau data yang diolah tadi itu mau dicetak? Nah, itu prosedurnya kayak gini. Data yang hasil olahan prosesor tadi yang tersimpan ada di memori utama itu akan dikirim dari memori utama menuju Northbridge, kemudian menuju ke Southbridge, dikirim ke sini ya, ditransmisikan ke sini. Selanjutnya akan dikirim kemana? Kalau ke printer, printernya itu pakai port apa gitu. Kalau printernya pakai USB ya berarti ini dikirim ke USB. Selanjutnya dikirim ke Printer. printer, dicetak di sana. Ya. Ya, kalau bagaimana kalau itu berupa suara? Sama aja. Jadi nanti yang sudah tersimpan di memori utama dikirim
ke not bridge, kemudian ke short bridge, langsung dikirim ke port yang untuk suara ini, misalnya ke speaker, ke headphone, nah, kayak begitu. Itu prosesnya bagaimana mekanisme data, mekanisme aliran data, transmisi data dari alat input hingga menuju ke alat-alat output. Ya, dengan demikian jelaslah sekarang bagaimana prosedurnya. Pertanyaannya begini, loh tadi kan kalau itu melalui USB, LAN, kemudian audio, kemudian apa namanya ini hard disk ya, kemudian SSD dan sebagainya. Bagaimana kalau melalui port ini, misalnya port PS2 yang biasa keyboard PS2, ya, atau yang ini port yang lama ini, paralel dan serial. Nah kalau ini data itu berasal dari sini nanti, itu tidak langsung ke short bridge, dia harus ke SIO dulu. SIO itu super input output, barulah dia dikirim ke short bridge. Selanjutnya sama seperti tadi ke not bridge dan seterusnya. Jadi kalau kita belajar melalui ini agak rumit ya. Tapi kalau berupa bagian enak. Contohnya nih, ini adalah CPU, saya gambarkan di sini CPU. Terus kemudian ini not bridge, saya gambarkan not bridge-nya. Ini short bridge, nah saya gambarkan di sini short bridge. Nah ini USB, LAN dan sebagainya itu konektor-konektor yang ada di sini nih, ya. Kalau ini SIO, super input output, lah ini kan menangani ini semua ya, ada PS2, serial, paralel, tadi yang ada di sini itu. Kalau melalui ini enak kita jelaskan. Jadi kayak begini. Data yang masuk misalnya keyboard atau mouse, kebetulan keyboard mouse-nya itu pakai PS2. Wah ini udah lama, udah kuno, sekarang udah kayaknya jarang ada itu ya. Nah tentu dia nanti masuknya ke ini port PS2 ini. Ini nih, kalau di sini itu ini PS2 yang tadi saya tunjukkan tuh, yang ini nih. Ini PS2 ya. Nah ini saya gambarkan di sini PS2. Akhirnya dari PS2 masuk ke SIO, super input output. Ini belum tertulis ini ya. Atau kamu hapus tadi ya? Ya, ini super input output barulah dikirim ke short bridge, kemudian ke not bridge dan dikirim ke memori utama. Kayak begitu. Kalau data itu berasal dari misalnya flash disk, lah flash disk itu kan pakai USB ya. Atau data yang berasal dari komputer lain, lah itu kan pakai LAN ya. Terus kemudian dari hard disk, SSD, ODD itu langsung nggak melalui SIO dulu. Dia langsung ke short bridge ini, barulah ke not bridge, baru dikirim ke memori utama. Nah, data-data yang sudah ada di memori utama itu kalau mau diolah, ya dikembalikan lagi ke not bridge. Kemudian diolah di CPU, setelah selesai hasilnya dikembalikan ke not bridge dan simpan lagi ke memori utama. Kalau mau ditampilkan ke monitor, ya sudah dari memori utama ini dikirim lagi ke not bridge, kemudian ke kartu grafis kan, barulah ke monitor. Kalau itu misalnya dicetak di printer, nah oke, data yang mau dicetak itu yang ada tersimpan di memori utama itu dikirim ke not bridge, kemudian ke short bridge. Lah kalau printer ya, itu pakai port USB ya dikirim ke USB ini. Nanti akhirnya dia masuk ke printer. Kalau printer lama itu pakai port paralel. Jadi data tadi yang masuk dari memori utama ke not bridge, ke short bridge, ke SIO, barulah ke paralel, baru ke printer. Kayak begitu. Jadi ini untuk sistem chipset konvensional. Artinya sistem chipset yang lampau tuh. Ya sekarang nggak diproduksi lagi itu. Iya. Tapi buktinya masih banyak beredar di pasaran, dipakai masyarakat. Kalau baru sudah nggak ada. Jadi kalau yang baru ini pakai model ini single chipset. Ya. Nah, bagaimana untuk yang baru? Nah, itu kita bahas saja nanti. Iya, Pak. Pada sesi yang berikutnya. Iya, ya. yang. Ya, makanya di sini ini bisa dipelajari oleh teman-teman yang sekolahan, semoga bermanfaat. Terima kasih Eyang ya, Bengkon. Oke. Kalau gitu kita ketemu pada sesi berikutnya.